Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah, NIM D1A121023 dari kelas A Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review skripsi saya. Lihat yang pertama yaitu sampul, terus kita masuk di judul. Kelebihan judul yaitu judul yang diangkat penulis yang sudah disajikan dengan singkat, padat, dan jelas. Kekurangannya tidak ada. Baik, bab 1 pendahuluan latar belakang. Kelebihan latar belakang pada tugas akhir skripsi ini sudah sesuai dengan penulisan skripsi pada umumnya, yaitu membahas poin-poin atau kalimat pembahasan umum. Kekurangannya itu pada latar belakang terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama di paragraf kedua, di mana paragraf tersebut hanya terdiri dari 2 baris dalam 1 kalimat. Yang kedua di kalimat hanya terdiri 3 baris dalam 2 kalimat. Latar belakang masih kurang literaturnya sehingga pembaca belum bisa memahami apa yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi tersebut. Terus yang kedua, rumusan masalah atau B. Kelebihannya itu pada rumusan masalah telah mencantumkan inti-inti permasalahan dalam penelitian pemasaran serai. Kelemahannya yaitu pada rumusan masalah terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, yang menulis kalimat di mana poin-poin pertama pemasaran serai menulis menggunakan huruf kecil semua. Terus C, atau yang ketiga, kelebihannya yaitu tujuan penelitian yang disampaikan penulis telah terperinci. Pembaca dapat mengetahui tujuan-tujuan apa saja yang diketahui dalam skripsi tersebut. Kelemahannya tidak ada. Baik, kita masuk di bab 2, tinjauan pustaka. 2.1 deskripsi teori. Kelebihannya penulisan ini telah menjelaskan hasil-hasil penelitian dari kepustakaan dimiliki secara umum pada bab ini secara lengkap pembahasannya. Penulis sudah menjelaskan apa menjadi rumusan masalah pada bab ini. Kelemahannya tidak ada. Baik, kita masuk 2.1.1 yaitu pemasaran. Kelebihannya itu pada penulis ini memaparkan teori-teori yang berkesinambungan pada rumusan masalah. Pada skripsi ini secara umum pada bab ini pembahasannya penulis sudah menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah. Kelemahannya yaitu yang pertama pada paragraf pertama terdapat kata dalam yang digunakan penulis menurut Surni 2015 seharusnya dalam kurung menurut Surni 2015 balas kurung. 2.1.2 yaitu lembaga pemasaran. Kelebihan penulis telah menjelaskan tentang teori organisasi satu dengan yang lain. Secara umum pada bab ini sudah jelas dalam pembahasannya. Penulis sudah menjelaskan kapan dan yang menjadi rumusan masalah. Kelemahannya yaitu yang pertama pada paragraf pertama terdapat dalam digunakan penulis menurut Surni dalam kurung 2015. Seharusnya dalam kurung menurut Surni 2015. Pada paragraf keempat terdapat 3 baris dalam 1 kalimat. Selanjutnya 2.1.3 saluran pemasaran dan margin pemasaran. Kelebihannya itu penulis telah menjelaskan tentang teoritas produksi pada konsumen. Pada bab ini sudah lengkap pada pembahasannya. Penulis sudah menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah pada bab ini. Kelemahannya yaitu yang pertama pada paragraf kelima terdapat kata dalam yang digunakan menurut Surni dalam kurung 2015. Seharusnya dalam kurung menurut Surni 2015. Selanjutnya 2.1.4 efisiensi pemasaran. Kelebihannya itu penulis telah menjelaskan nilai produk secara umum sudah lengkap pembahasannya dan juga menjelaskan inti dari pembahasan dalam skripsi tersebut. Penulisan 2 menjelaskan apa yang menjadi masalah pada bab ini. Kelemahannya yaitu yang pertama pada paragraf ketiga terdapat kata dalam yang digunakan menurut Surni 2015. Seharusnya menurut Surni dalam kurung menurut Surni 2015 pada penulisan skripsi tersebut. Pemasaran serai. Pemasaran serai, kelebihan penulis telah menjelaskan tentang fungsi serai dan di paragraf pertama memberikan bahasa Latin pada serai. Secara umum pada bab ini sudah menjelaskan pada rumusan masalah pada skripsi tersebut. Kelemahannya tidak ada. Baik, yang selanjutnya 2.3 kerangka pikir penelitian. Kelebihannya itu penulis ini telah menjelaskan aspek produksi pemasaran serai dan efisiensi pemasaran serai secara umum. Pada bab ini sudah lengkap pembahasannya. Penulis sudah menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah. Kelemahannya tidak ada. Selanjutnya kita masuk di bab 3 metode penelitian. Kelebihannya yaitu penulis ini telah menjelaskan dengan jelas dan rinci apa saja yang masuk dalam metode penelitian serta mencantumkan data-data yang dikumpulkan saat penelitian. Kelemahannya itu pada paragraf pertama tidak menentukan jam pada saat waktu penelitian. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. 4.1.1 letak dan batas wilayah. Kelebihannya penulis ini telah menjelaskan dengan jelas dan rinci letak dan batas wilayah tempat penelitian tersebut. Kelemahannya tidak ada. Selanjutnya 4.1.2 keadaan penduduk. Kelebihan
Penulis ini menjelaskan dengan jelas dan rinci dalam keadaan penduduk serta mencantumkan data-data keadaan penduduk menurut jenis kelamin dan jenis pendidikan. Kelemahannya yaitu pada keadaan penduduk terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama di paragraf kedua, di mana paragraf tersebut hanya terdiri dari 2 baris dalam satu kalimat. Yang kedua di paragraf kelima, di kalimat hanya terdiri 3 baris dalam satu kalimat. Selanjutnya 4.1.3 keadaan iklim dan kondisi lahan. Kelebihan penulis ini menjelaskan dengan jelas dan tepat dalam keadaan iklim dan kondisi lahan saat penelitian tersebut. Kelemahan kalimat ini terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama adalah yang paragraf kedua hanya terdiri 3 baris dalam satu kalimat, dan yang kedua adalah di paragraf ketiga hanya terdiri 3 baris dalam satu kalimat. Selanjutnya 4.14, 4.1.4 keadaan, sarana, dan prasarana sosial ekonomi. Kelebihan penulis ini menjelaskan sangat jelas dan dapat dimengerti dalam kalimat serta mencantumkan data-data apa yang dia teliti, dan sarana prasarana sangat jelas dan mudah dibaca tanpa ada kata bertele-tele. Kelemahannya tidak ada. Terus selanjutnya 4.2 karakteristik responden. Kelebihan penulis ini menjelaskan sangat jelas dan mudah dibaca dalam karakteristiknya yang dia masukkan. Kelemahannya tidak ada. Baik, selanjutnya 4.2.1 umur responden. Kelebihan yaitu penulis ini menjelaskan sangat jelas dan rinci tentang umur responden. Kelebihan tidak ada. Selanjutnya 4.2.2 yaitu tingkat pendidikan. Kelebihan yaitu penulis ini telah menjelaskan atau tentang tingkat pendidikannya yang ia masukkan dalam skripsi tersebut sangat jelas dan mudah dibaca. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya 4.2.3 yaitu jumlah tanggungan keluarga. Kelebihan kalimat ini sangat jelas dan rinci ia masukkan di dalam skripsi tersebut. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya 4.2.4 yaitu pengalaman berusaha. Kelebihan penulis ini telah menjelaskan dalam pengalaman berusaha dalam penelitian ini, dan kalimat ia masukkan sangat jelas dan mudah dibaca dan dipahami sehingga dibaca tidak bertele-tele. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya 4.2.5 luas lahan. Kelebihan penulis ini menjelaskan sangat rinci dan jelas ia masukkan luas lahan berapa di tempat penelitian. Kelemahan pada kalimat ini terdapat beberapa kesalahan, yaitu paragraf kedua hanya terdiri 1 baris dalam satu kalimat. Selanjutnya 4.3 yaitu identitas responden lembaga pemasaran. Kelebihan penulis ini menjelaskan sangat jelas dan rinci tentang identitas responden terhadap penelitian dan dapat masukkan data-data responden saat dia penelitian tersebut. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya 4.4 saluran pemasaran serai. Kelebihan penulisan ini menjelaskan dan memasukkan saluran pemasaran serai dalam skripsi dan bahasa ia gunakan sangat jelas dan mudah dibaca. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya 4.5 volume penjualan atau volume pembelian dan harga serai. Kelebihan penulis ini sangat menjelaskan sangat jelas dan rinci tentang volume penjualan dan harga serai, dan bahasa yang masukkan tidak bertele-tele sehingga mudah dibaca. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya 4.6 margin pemasaran, biaya, keuntungan, dan efisien pemasaran. Kelebihan penulis ini menjelaskan dan dapat memasukkan data-data dalam penelitian pemasaran dan biaya, keuntungan, dan bahasa yang masukkan sangat jelas dan mudah dibaca. Kelemahan tidak ada. Selanjutnya kita masuk di bab 5, kesimpulan dan saran. Kelebihan penulis ini memasukkan kesimpulan dan saran hasil penelitian. Kelemahan tidak ada. Itulah tadi hasil review skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.